Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kita kembali di channel ini dan seperti biasa di kesempatan kali ini kita akan melihat untuk progres dari capaian pengerjaan di jalur bypass atau jalur timur atau gerbang timur yang saat ini masih terus dilakukan pengerjaan untuk menunjang atau menyambut dari ajang balapan MotoGP tahun 2022 mendatang. Untuk itu buat teman-teman yang baru bergabung saya ucapkan selamat datang ya, dan buat kalian semua yang sudah mengklik video ini sehat selalu. Semoga saja di siang hari ini kita semua dipermudahkan segala urusan dan dilimpahkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya, untuk segala infrastruktur seperti bypass maupun jalur-jalur yang berada di sisi sebelah timur, sebelah barat, untuk gerbang timur barat saat ini masih terus dilakukan pengerjaan lanjutan supaya semuanya bisa siap nanti untuk menyambut dari ajang balapan MotoGP di tahun 2022 mendatang. Ya, pelebaran jalan depan sirkuit Mandalika menjadi salah satu direktif Presiden Insinyur Haji Joko Widodo saat rapat terbatas dengan 8 menteri dan Gubernur NTB Dr. Haji Zulkifli Mansyah ya, SEMSC di Istana Bogor pekan lalu. Jalan depan sirkuit Mandalika yang akan dibangun sepanjang 5,3 km tersebut akan diperlebar seperti jalan bypass 2 jalur dan 4 lajur dengan lebar 30 meter. Yang jadi tantangan, seluruh pembenahan itu harus selesai sebelum MotoGP atau sebelum Maret mendatang. Januari dan Februari konstruksi harus selesai, sehingga lelang harus selesai Desember ini. Ini direktif Presiden, ujar Kepala Dinas PUPR NTB Insinyur Haji Ridwan. Konfirmasi di Mataram Jumat kemarin. Ridwan mengatakan jika ruas jalan depan sirkuit Mandalika tak tertangani maka akan terjadi kemacetan yang luar biasa saat perhelatan MotoGP 2022 mendatang. Pasalnya jumlah penonton yang diperkirakan 5 kali lipat dibandingkan saat gelaran World Superbike atau WSBK Mandalika pada tanggal 19 sampai 21 November lalu yang mencapai 15 sampai 20 ribu orang. Ia menyebutkan anggaran yang dibutuhkan untuk pelebaran jalan depan sirkuit Mandalika sebesar 100. Hai guys, aku udah beberapa bulan nih pakai aplikasi untuk mendapatkan income tambahan, yaitu Binomo. Binomo adalah perusahaan internasional yang udah lama aktif di market. Dengan app investasi trading yang adil, kalian pasti udah tahu dong bahwa kita harus pelajari atau analisa arah grafik dan menentukan pilihan kita. Dan kita bisa invest dari $10 untuk mulai berpotensi mendapatkan income tambahan. Jadi, aplikasi Binomo ini aman untuk di-download di handphone kalian ataupun digunakan di web ya guys. Jadi bisa dua-duanya. APK-nya juga tersedia di website mereka. Buat kalian yang mau invest pakai HP Android dan resmi dari tim Binomo. Aku juga mau kasih tahu, aku udah beberapa kali deposit dan narik uang di Binomo. Dan pasti aman ya guys, depositnya juga mudah dan cepat banget. Dan kalian bisa tarik menggunakan metode yang sama, seperti saat deposit. Yang pasti, Binomo juga udah memiliki metode deposit yang banyak seperti bank lokal, e-wallet, dan kris. Binomo menyediakan trading yang adil untuk semua. Untuk pemula, ada juga material pembelajaran dan ilmu analisa teknikal di platformnya. Dan juga kalian bisa pelajari dulu dengan akun demo. Yang terakhir, aku mau ingetin bahwa kalau kamu mau investasi di Binomo, kalian harus berumur 18 tahun di atas ya guys. Dan ingat, yang namanya investasi emang ada risikonya guys, jadi modal kalian bisa beresiko. Oh iya, jadi buat kalian yang udah mau coba, aku juga ada kode promo nih untuk mendapatkan bonus deposit di akun kalian. Kalian bisa klik link yang ada di description box di bawah ini. Binomo trading yang adil untuk semua orang. 40 miliar tahun 2022 ini sudah diperoleh dana alokasi atau DAK sebesar 16 miliar, sehingga kata mantan asisten 2 perekonomian dan pembangunan Setda NTB ini masih ada kekurangan anggaran sebesar 124 miliar. Untuk mengatasi kekurangan anggaran untuk pembenahan kekurangan infrastruktur pendukung jelang MotoGP 2022 dilakukan dengan 2 opsi oleh pemerintah pusat, yaitu yang pertama DAK untuk NTB ditambah, dan kedua yaitu penambahan dana APBN yang dikelola oleh kementerian terkait.
Ya, Ridwan juga menyebutkan gubernur mengajukan permintaan dukungan anggaran untuk pembenahan kekurangan infrastruktur pendukung, penghijauan, penambahan ambulans dan alat medis, pengembangan UMKM ya, dan promosi pariwisata sebesar 500 miliar. Pak Presiden sudah memerintahkan kepada 8 menteri yang hadir untuk mengakomodir permintaan dari daerah, katanya. Usulan yang disampaikan yaitu dukungan anggaran untuk pelebaran jalan depan sirkuit Mandalika. Yang kedua, fasilitas keselamatan jalan dari bypass mulai dari Kota Mataram sampai Mandalika. Yang ketiga, penataan lingkungan taman-taman yang berada di akses jalan bypass Bil Mandalika termasuk Jalan Kuta Sengkol dan lainnya. Yang keempat, penghijauan bukit-bukit yang ada di sekitaran kawasan Mandalika termasuk pengembangan UMKM dan promosi pariwisata. Ya, jadi tak kalah penting juga ya adalah melengkapi dari sarana dan prasarana kesehatan, karena kemarin saat penonton World Superbike atau WSBK sekitar 20 ribuan orang lebih ya, besok akan menjadi 5 kali lipat lebih besar ya, sehingga membutuhkan ambulans. Karena kemarin ya ambulan yang kita gunakan adalah sempat kita minjam, kita butuh 10 ambulan untuk tambahan untuk alat kesehatan tandasnya. Ya, jadi seperti yang kita lihat di sini di jalur timur atau gerbang timur dari kilometer 17 ya, Bundaran Sunggung, saat ini pengerjaan untuk pembetonan di bagian jalur timur tersebut menuju ke sirkuit Mandalika masih terus dilakukan pengerjaan. Begitu juga untuk pengerjaan di bagian sisi kiri dan kanannya. Untuk bagian saluran drainase saat ini sudah mulai terlihat pengerjaannya. Ya, di sini tentunya akan terus dilakukan pembenahan, pengerjaan lanjutan supaya semuanya siap nanti untuk perhelatan MotoGP di tahun 2022 mendatang. Ya, sejumlah pekerja tampak masih terus melakukan pengerjaan ya, baik dari jalan masuk gerbang barat maupun jalan masuk pintu gerbang timur. Selain itu, beberapa alat berat terlihat beroperasi untuk menata drainase dan parkir di sisi sebelah barat maupun di sisi gerbang timur. Salah satu pekerja, Suherman, mengatakan fasilitas penunjang sirkuit Mandalika yang sedang ditata seperti pemasangan pembatas akses jalan untuk pejalan kaki, drainase, penataan parkir dan median jalan di area sirkuit. Pemasangan papling block ini juga untuk pejalan kaki ya menuju pintu masuk sisi sebelah barat area parkir yang ada, katanya. Sebelum Direktur Utama Mandalika Grand Prix Association MGPA Ricky Bahermansah mengatakan penyelenggaraan WSBK dan MotoGP, Dorna Sport turut mengapresiasi untuk jalur balap dan konfigurasi desain sirkuit Mandalika. Namun pihak MGPA percaya dengan dukungan penuh yang didapatkan dari pihak pemerintah, maka proses perbaikan dan persiapan MotoGP 2022 akan segera rampung. Nanti kita akan menyaksikan lagi juara dunia MotoGP diumumkan di Indonesia, katanya. Sirkuit Mandalika yang merupakan satu-satunya street sirkuit MotoGP di dunia akan menjadi tuan rumah penyelenggaraan MotoGP Maret 2022 mendatang.
Ya, di sini kita sudah sampai menuju ke zona timur di Pertamina Mandalika International Street Circuit ya, di mana untuk pengerjaan area parkir juga di sini akan ditata untuk para penonton yang datang nanti dari bandara menuju ke sirkuit Mandalika. Ya, begitu juga di sisi barat di sana masih terus dilakukan pengerjaan lanjutan. Begitu juga untuk di bagian belakang pedok ya, seperti yang kita perhatikan kemarin, pengerjaan terus dilakukan pembenahan ya. Dan di zona tengah juga saat ini para warga yang masih tinggal di sana masih terus melakukan bongkar mandiri satu persatu tentunya secara bertahap ya, supaya semuanya bisa terrealisasikan ya, terselesaikan untuk bagian zona tengah tersebut. Karena seperti yang kita ketahui untuk zona tengah nantinya akan dibangun fasilitas penunjang untuk MotoGP. Ya, pengerjaan saat ini masih terus dilakukan di bagian bukit tikungan 9, 10 menuju ke sebelah tersebut ya. Untuk tribun yang berada di sana saat ini masih dilakukan pengerukan di jalur, pembuatan supaya lebih lebar nantinya dan mudah untuk para penonton bisa menuju ke bagian atas bukit tersebut. Ya, jadi seperti inilah kondisi di Pertamina Mandalika International Street Circuit. Kita bisa pantau di ketinggian ya, kita terbang di sini. Nanti sore kita akan lihat lebih detail untuk aktivitas capaian pengerjaan atau progres pengerjaan yang masih terus dilakukan sampai saat ini. Kita yakin dan terus kita berdoa bersama-sama ya, semoga untuk ajang pagelaran yang tidak lama lagi ya, tentunya 100 hari ke depan kita akan menyaksikan untuk ajang bergengsi yang sudah kita nantikan. Nanti kita akan bisa menyaksikan dari para rider kita yang beradu kecepatan kuda besi mereka ya, di sirkuit kebanggaan kita bersama. Ya, untuk saat ini pengerjaan yang akan dilakukan secara serempak nantinya di awal tahun yaitu tribun ya. Tentunya pengerjaan di bagian trek lintasan sudah selesai, tinggal pengecatan saja, akan dilanjutkan nanti di bulan Januari. Saat ini para pekerja atau tim road grip yang akan melanjutkan pengecatan di curb area atau sisi area run off yang masih belum dilakukan pengecatan akan kembali nanti untuk mengerjakan lanjutan. Kita tunggu saja dan terus kita akan bagikan video-video terbaru maupun informasi terbaru buat kalian semua supaya kita bersama-sama mengetahui dari kesiapan untuk sirkuit kebanggaan kita bersama. Ya, di sini kita bisa lihat juga untuk keindahan di sirkuit Mandalika seperti yang kita ketahui yang berada di tepi pantai. Kita bisa lihat langsung pantai yang lautannya biru, pasir putih yang sangat mempesona, tentunya menambah keindahan untuk sirkuit Mandalika ini. Luar biasa, amazing sekali ya. Ya, mungkin sampai di sini saja dulu perjumpaan kita untuk memberikan informasi kepada kalian semua. Saya Joni Ahmad mengucapkan matur terima, salam anak Lombok ya. Selalu jaga kesehatan supaya kita bisa menonton aksi balapan di tahun 2022 mendatang. Untuk itu sampai di sini saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.